质量我有意欲何为？再想豁出性命帮你取得仙界，不合适吧？对于半空中的那些仙兽之粮的数量，你我二人。 Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Renegade Immortal episode 66. Di bagian sebelumnya, Wang Lin bertarung melawan Red Butterfly di gurun pasir, menghadapi serangan tombak es dan ilusi konsepsi domain yang membahayakan. Dan strategi Wang Lin memanfaatkan emosi Red Butterfly, ia pun berhasil melemahkan pertahanannya, dan juga sempat melukai Red Butterfly menggunakan teknik tinta. Semua itu Wang Lin lakukan sebelum dia melarikan diri melalui teleportasi. Luka dari pertarungan tadi memaksa Wang Lin berlindung di dekat sungai lava. Ia mengaksikan anggota sekte pedang dahulu, Liu dan Xiu masuk ke Immortal Beast Mansion untuk mencari energi abadi. Wang Lin mengetahui tentang roh binatang abadi, sumber energi kuat yang diburu sekte tersebut. Liu dan Xiu menemukan bola cahaya yang ternyata adalah roh binatang abadi. Dalam pengejaran, mereka terjebak dalam serangan ratusan roh binatang abadi. Pengkhianatan Xiu berakhir tragis saat ia dimakan oleh roh binatang. Sementara Liu bertahan, Wang Lin yang telah bersiap dan berani menanti kedatangan roh binatang abadi untuk menghadapinya. Scene lanjut di dalam Immortal Beast Mansion, terlihat Liu yang sedang dikejar-kejar oleh ribuan roh binatang abadi, serta seekor naga abadi yang merupakan induk dari para roh binatang abadi. Di tengah-tengah pengejaran yang dilakukan oleh ribuan roh binatang abadi itu, tampak Wang Lin yang sedang bersembunyi di sebuah sudut bebatuan. Setelah seluruh roh binatang abadi melewati tempat persembunyiannya, Wang Lin bergegas diam-diam mendekati sarang dari roh binatang abadi. Sesampai di sana, Wang Lin dapat dengan jelas melihat sebuah tengkorak bersama dan sebuah tongkat yang merupakan salah satu dari harta peri. Oleh karena itu, Wang Lin pun mencoba untuk meraih dan mengambil tongkat itu. Akan tetapi, upaya itu gagal karena sebuah kekuatan misterius yang mencoba melindungi tongkat tersebut. Pada saat yang bersamaan, tampak naga abadi yang sedang mengejar Liu. Tiba-tiba saja berbalik arah ke sarang roh binatang abadi. Seolah-olah dia itu telah menyadari keberadaan dari Wang Lin. Ketika naga abadi itu sedang bergegas kembali ke sarang roh binatang abadi, Wang Lin dapat dan cepat menyadarinya. Maka dari itu ia pun bergegas mengambil sebuah harta peri berupa lempengan besi lalu bergegas pergi dari sana melewati bebatuan. Namun sayangnya, naga abadi yang sudah menyadari keberadaan dari Wang Lin juga ikut pergi ke arah Wang Lin yang melarikan diri untuk mengejarnya. Ketika Wang Lin sedang berusaha melarikan diri dari kejaran naga abadi, Wang Lin mulai menyadari kalau naga abadi dan para roh binatang abadi tampaknya tidak memiliki sebuah transmisi indera ilahi, yang mana itu bisa saja melacak keberadaan seseorang melalui kultivasi mereka. Sehingga kemungkinan besar cara mereka melakukan pelacakan hanya dengan memanfaatkan indera biasa saja. Hal demikian membuat Wang Lin mencoba untuk mengecoh mereka dan melepaskan beberapa jiwa-jiwa pengembara. Benar saja, tebakan Wang Lin 100% tepat. Dapat dilihat kalau roh binatang abadi benar-benar berhasil terkecoh dengan jiwa pengembara milik Wang Lin. Lantas Wang Lin pun segera menambah jumlah jiwa-jiwa pengembaranya lalu bergegas menyebarkannya, sehingga Wang Lin pun berhasil lolos dari kejaran mereka semua. Baru saja berhasil lolos dari roh binatang abadi, tiba-tiba saja Wang Lin dapat merasakan keberadaan Liu yang sedang terbang begitu cepat ke arahnya. Tanpa berlama-lama lagi, Wang Lin bergegas memasang sebuah formasi dan mulai berakting sedang berkultivasi agar tidak dicurigai. Alhasil ketika Liu mulai mendekati Wang Lin, seketika ia pun terhenti karena formasi dan sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap Wang Lin. Liu kemudian mencoba memperkenalkan dirinya kepada Wang Lin dan memberitahu kalau dirinya bukanlah berasal dari sekte pedang Luo. Dirinya selama ini hanyalah menyamar saja agar bisa mendapatkan keuntungan dan merampok harta-harta yang mereka miliki secara diam-diam. Bukannya mempedulikan ucapan Liu, Wang Lin justru dengan tegas memberikan peringatan kepada Liu agar tidak mendekat. Ancaman ini sontak membuat Liu merasa segan dengan Wang Lin. Apalagi Liu juga merasa terkejut dan kekuatan suci yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Wang Lin. Sehingga Liu pun tidak berani mendekat. Lalu Liu memberitahu Wang Lin mengenai 3 harta abadi yang tersimpan di dalam Immortal Beast Mansion, yaitu giok abadi, pedang abadi, dan lempengan besi emas. Selepas memberitahu Wang Lin mengenai 3 harta abadi itu, Liu pun bertanya apakah Wang Lin berhasil mendapatkan salah satu dari 3 harta tersebut.
Dan tenang, Wang Lin mencoba membohongi Liu dengan berkata kalau dirinya sama sekali tidak mendapatkan apapun. Padahal demikian, Liu pun mulai berpikir untuk memanfaatkan kekuatan Wang Lin dan cara mengajaknya untuk mengambil ketiga harta abadi tersebut. Sebelum mengajaknya, Wang Lin sempat menjelaskan asal-usul dari ketiga harta abadi dengan mengatakan kalau salah satu dari harta abadi, yakni giok abadi, sangatlah langka karena berasal dari inti alam abadi selama ratusan tahun yang lalu. Adapun lempengan besi emas merupakan sebuah artefak abadi yang masih tersimpan dari zaman peri abadi. Namun harta yang paling berharga dan sangatlah luar biasa adalah pedang abadi itu sendiri. Selesai menjelaskan, Liu pun langsung to the point mengajak Wang Lin untuk bersama mendapatkan ketiga harta abadi. Jika Wang Lin mau, maka Liu akan memberikan pedang abadi dan lempengan besi emas kepadanya. Sedangkan Liu hanya akan mengambil giok abadi saja. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin pun langsung menolaknya karena tidak ada jaminan atas kesepakatan yang dibuat oleh Liu. Karena tidak ada yang tahu, bisa saja Liu mengkhianati Wang Lin di tengah jalan. Wang Lin pun memberitahu bahwa ia bersedia berkerjasama jika Liu mengajarinya sebuah teknik milik sekte pedang Luo, yakni teknik yang dapat membantu seseorang untuk berteleportasi dengan cara membuat celah ruang angkasa. 有意于何为？在想豁出性命帮你取得仙界，不合适吧？对于半空中的那些空。 Mendengar hal demikian, Liu sama sekali tidak berpikir panjang. Ia langsung memberikan sebuah gulungan mengenai teknik yang dimaksud oleh Wang Lin. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Wang Lin kembali meminta satu syarat kepada Liu, yaitu memberikan botol labu hijau yang sebelumnya dicuri oleh Liu dari Xiao. Permintaan kali ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Liu, namun Liu masih dapat memberikan penggantinya yang mungkin akan menarik perhatian Wang Lin, yakni makam pembersih roh. Makam ini meskipun di bawah tingkat dari botol labu hijau, tapi setidaknya makam ini masih memiliki kemampuan untuk menyerap esensi alam abadi. Tanpa berlama-lama lagi, Wang Lin pun langsung menerima pemberian Liu dan bersedia untuk bersama dengan Liu. Sehingga mereka berdua pun langsung pergi ke sarang roh binatang. Singkat waktu, sewaktu mereka mulai mendekati sarang roh binatang abadi, Wang Lin sempat memberitahu bahwasanya yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menghabisi para roh binatang abadi yang dapat menyembuhkan naga abadi. Untuk rencananya, Wang Lin pertama kali akan mencoba untuk menggunakan mantranya untuk memancing kedatangan roh binatang abadi. Lalu Liu akan menghabisi para roh binatang abadi tersebut. 仙兽之粮的数量，质量，你我二人，那黑色仙粮出现。 Tanpa banyak bicara, Wang Lin dan Liu pun segera bersama-sama mulai mengeluarkan kekuatan mereka. Mulai dari Wang Lin yang mengeluarkan katak petirnya, sedangkan Liu dan cepat mengendalikan pedangnya untuk menghabisi para binatang abadi. Belum terhabisi semuanya, Liu pun bergegas menggunakan sebuah teknik asap 9 warna. Sehingga indera dari para roh binatang abadi pun mulai berkurang karena asap yang sangat tebal. Dengan strategi ini, ia pun berhasil membuat para roh binatang abadi mulai kebingungan. Hingga pada akhirnya mereka pun meninggoy karena pedang milik Liu. Selain itu, Wang Lin juga sempat menggunakan katak petirnya untuk menyerang dan menghabisi ratusan roh binatang iblisnya. Masih belum berakhir, secara tiba-tiba naga abadi pun muncul dan langsung melepaskan sebuah serangan yang begitu dahsyat ke arah Wang Lin dan Liu. Serangan mendadak yang dilepaskan oleh naga abadi sontak membuat Liu menjadi begitu terkejut dan merasa kewalahan untuk menahannya. Hingga pada akhirnya Liu pun sempat terluka dan bergegas pergi menjauh dari sana untuk memulihkan diri. Kini Liu, seorang pejuang yang tangguh, merasa dirinya terpojok setelah berhadapan dengan naga abadi yang begitu kuat. Dalam kondisi yang terjatuh dan terluka, Liu pun bergegas mencoba untuk memulihkan dirinya. Namun sayangnya saat ini sumber kekuatan Liu telah habis. Tak lama setelahnya, Wang Lin pun tiba-tiba saja datang dan berkata kalau ia akan mencoba untuk melindungi Liu selama proses penyembuhan yang dia lakukan. Pada saat itu tampak Liu merasa terkejut melihat Wang Lin yang tidak tampak terluka sedikit pun, meskipun sebelumnya telah berhadapan dengan naga abadi yang begitu kuat. Di momen serupa, Liu dan keyakinan dan keberaniannya mencoba menyerang naga abadi dan memancing naga abadi dengan menggunakan teknik andalannya, yakni pedangnya. Liu mengangkat pedangnya dan melepaskan serangan yang memancarkan cahaya kuat yang menarik perhatian seluruh roh binatang abadi, termasuk juga sang naga abadi yang sangat ditakuti. Ketika roh binatang abadi itu datang, Liu memutuskan untuk menggunakan teknik paling ampuhnya, yaitu roh primordial. Roh primordial yang mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam sekejap, sebuah kipas es yang muncul dari teknik tersebut membekukan semua roh binatang abadi, termasuk naga abadi. Semua roh binatang abadi yang berada di sekitar mereka kini terjebak dalam lapisan es yang keras. Setelah ia berhasil membekukan naga abadi dan seluruh roh binatang abadi, secara mengejutkan, ternyata Liu secara sengaja mencoba menyerang Wang Lin.
Sehingga kini Wang Lin pun juga harus membeku bersama dengan naga abadi dan para roh binatang abadi. Meskipun begitu, Wang Lin dapat dengan mudah menghilangkan efek beku yang ada pada tubuhnya dan mematahkan teknik dari Liu. Sehingga setelah itu ia langsung menyusul Liu yang sedang mencoba menghampiri pedang dan giok abadi. Sesampai di sana, mereka berdua pun mulai saling menatap dan penuh ketegangan yang tak terucapkan. Meski tidak saling mempercayai, mereka tahu bahwa tujuan mereka sama, yakni mendapatkan harta peri. Pada saat itu, Wang Lin tidak ingin membiarkan Liu mendapatkan harta peri sendirian, karena ia khawatir Liu masih menyimpan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk saling bersaing demi bisa mendapatkan harta mereka masing-masing. Wang Lin ingin mendapatkan giok abadi, sementara Liu mengincar pedang abadi. Keduanya kemudian berusaha menghancurkan segel yang melindungi harta-harta tersebut, yang mana Liu nampak sedang menggunakan salah satu dari harta sekte pedang Daluo untuk membantunya mendapatkan pedang abadi. Sedangkan Wang Lin hanya menggunakan kekuatan spiritual yang luar biasa, yang bahkan mampu membuat Liu terkejut. Wang Lin dan mudah menghancurkan segel yang ada di hadapannya. Sementara Liu merasa cemas, ia menyadari bahwa Wang Lin memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih hebat dari dirinya. Dan ia merasa bahwa Wang Lin akan lebih mudah mendapatkan harta abadi dibandingkan dengan dirinya. Tak lama kemudian, Wang Lin berhasil memperoleh giok abadi dan segera meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Liu masih berusaha keras untuk mendapatkan pedang abadi. Tetapi saat ia sedang dalam proses tersebut, ia merasa ada yang aneh. Usut punya usut, para naga abadi dan roh binatang abadi yang seharusnya masih terperangkap dalam es yang diciptakannya mulai terbebas lebih cepat dari yang dipikirkannya. Liu dan cepat menyadari bahwa hal itu adalah akibat dari kekuatan Wang Lin yang menggunakan sebuah teknik domain waktu sebelumnya, yang membuat roh binatang abadi juga terbebas lebih cepat dari pembukuan es yang diciptakan oleh Liu. Akibatnya Liu merasa terkejut dan khawatir, karena ia tahu bahwa sekarang roh binatang abadi akan menyerangnya lebih cepat dari yang ia duga. Ketika Liu mencoba untuk mempercepat proses pelepasan pedang abadi, ia sempat mencoba nekat untuk mengambil pedang abadi dengan kedua tangannya, yakni dengan cara memegangnya. Alhasil Liu pun harus terkena sebuah segel larangan yang sangat kuat yang membuatnya terpental dan tubuhnya pun terluka parah. Di momen serupa, tiba-tiba naga abadi pun muncul berniat untuk menghabisi Liu. Liu merasa bahwa ia akan segera mati dan ia tak ingin mati sendirian. Dalam keadaan yang hampir putus asa, Liu pun memutuskan untuk bundir dan mengeluarkan teknik terakhirnya, sebuah harta yang memiliki kekuatan ledakan dahsyat. Dengan sekuat tenaga, ia melepaskan ledakan itu yang mengguncang seluruh wilayah roh binatang abadi. Ledakan itu begitu besar hingga menyebabkan celah-celah retakan spiritual terbuka, yang membawa wilayah roh binatang pergi ke ambang kehancuran. Wang Lin yang berada tidak jauh dari lokasi ledakan merasa kesulitan untuk bisa melarikan diri. Namun teknik yang diberikan oleh Li sebelumnya membuat Wang Lin berhasil melindungi dirinya dari retakan spiritual tersebut. Meskipun begitu, Wang Lin masih saja merasa cemas, karena ledakan ini tidak hanya akan menghancurkan wilayah roh binatang abadi, tetapi juga bisa menghancurkan keselamatan dirinya. Dan cepat Wang Lin pun terus mencari sebuah altar untuk mengaktifkan teknik teleportasi arai. Setelah beberapa saat, Wang Lin pun berhasil menemukannya. Oleh karena itu, ia langsung memutuskan untuk melarikan diri dari wilayah roh binatang abadi dengan menggunakan teknik teleportasi arai. Hingga pada akhirnya Wang Lin pun berhasil dengan cepat menyelamatkan dirinya dan berteleportasi dari wilayah roh binatang abadi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun kita akan melihat apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Pada episode 67 nanti, kita semua bakal melihat Wang Lin yang sedang sekarat akibat menerima luka yang sangat parah setelah pergi dari wilayah roh binatang abadi. Sehingga dia pun berusaha segera memulihkan dirinya. Akan tetapi secara tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan langsung menghampiri Wang Lin. Tampaknya orang itu mencoba mengajak Wang Lin bekerjasama untuk mencari harta karun peri di dalam dunia peri. Orang itu kemudian memberikan sebuah giok kepada Wang Lin. Hingga pada akhirnya giok itu pun bisa membawa Wang Lin ke sebuah tempat yang begitu asing dan dipenuhi oleh binatang-binatang spiritual. Namun sesampai di sana, dia langsung dihadapi oleh 3 binatang spiritual yang sangat kuat. Sehingga mau tak mau Wang Lin harus menghadapinya. Tidak hanya bertemu 3 binatang spiritual saja, Wang Lin nantinya juga akan bertemu juga dengan Red Butterfly dan mereka berdua akan kembali bertarung dengan sengit.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.